Sejarah Pramuka Dunia dan Indonesia. Perkenalkan, ini adalah Bapak Pramuka Dunia, Lord Robert Baden-Powell. Beliau lahir di Inggris pada tanggal 22 Februari tahun 1857. Pada tahun 1908, beliau menulis sebuah buku yang berjudul Scouting for Boys. Buku ini lalu menyebar ke negara-negara sekitar, mulai dari Inggris, Belanda, Prancis, sampai Italia. Kemudian, berdiri organisasi Boy Scout, yang digagas oleh Baden-Powell. Pada tahun 1922, jambore pertama dilaksanakan. Bertempat di Olympia Hall, London, Inggris. Dan diikuti oleh 27 negara dari seluruh penjuru dunia. Pada tahun 1923, Pramuka mulai masuk Indonesia. Ditandai dengan berdirinya organisasi JIPO atau Jong Indonesisch Padwinderij di Jakarta, dan organisasi NPO atau Nationale Padwinderij Organisati di Bandung. Pada tahun 1926, JIPO dan NPO bersinergi menjadi satu, dan berubah nama menjadi INPO, atau Indonesische Nationale Padwinderij Organisati. Presiden Insinyur Soekarno menetapkan kepanduan seluruh Nusantara menjadi Gerakan Praja Muda Karana, atau lebih dikenal dengan Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Pramuka. Pada kesempatan pagi ini, kakak akan menyampaikan materi tentang kepramukaan. Oleh karena itu, mohon disimak kepada adik-adik, siswa-siswi peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. Kemudian bisa sambil dilihat di buku materi kegiatan MPLS di halaman 14. Yang kita bahas adalah tentang materi kepramukaan, di mana pramuka itu merupakan singkatan dari Praja Muda Karana, yang artinya orang muda yang suka berkarya. Kemudian pramuka itu merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka siaga yang usianya itu adalah 7 sampai 10 tahun. Kemudian pramuka penggalang yang usianya adalah 11 sampai 15 tahun. Pramuka penegak yang usianya 16 sampai 20 tahun, dan pramuka pandega yang usianya 21 sampai 25 tahun lebih. Kemudian, sedangkan yang dimaksud kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga. Dalam bentuk kegiatan pramuka ini dilakukan secara menarik, kemudian menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis, yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan, yang sasaran akhirnya adalah membentuk watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat bangsa Indonesia. Kemudian
ada poin gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka, yang artinya itu poin pertama, memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. Kemudian di poin kedua, menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia, patuh kepada negara kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungannya. Kemudian, gerakan pramuka itu berlandaskan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut. Nah, di sini ada beberapa poin tentang prinsip-prinsip dasar gerakan pramuka. Yang pertama, ada iman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianutnya. Kemudian, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. Dan yang ketiga, peduli terhadap dirinya pribadi. Dan terakhir, taat kepada kode kehormatan pramuka. Metode kepramukaan merupakan cara belajar interaktif progresif melalui beberapa hal. Yang pertama, pengamalan kode kehormatan pramuka. Yang kedua, belajar sambil melakukan, yang artinya belajar sambil melakukan itu adalah belajar sambil mempraktekkan atau melaksanakan. Yang ketiga, kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi. Gotong royong contohnya. Yang kemudian selanjutnya, kegiatan yang menarik dan menantang. Menantang tapi tidak berbahaya, ya. Kemudian kegiatan di alam terbuka, di alam bebas. Jadi tidak selalu terfokus di dalam ruangan. Kemudian kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan. Makanya di gerakan pramuka ini ada pembimbingnya. Setiap anggota pramuka pasti memiliki pembimbingnya. Poin selanjutnya adalah penghargaan berupa tanda kecakapan. Dan poin terakhir adalah satuan terpisah antara putra dan putri. Jadi setiap anggota putra dan anggota putri itu tidak melakukan kegiatan secara berkelompok bersama-sama, tapi disebut juga dengan satuan terpisah. Jadi putra dan putri itu dipisahkan. Mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan dari materi kepramukaan pagi hari ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan, banyak kesalahan dalam penyampaian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.